Semuanya bermula dari sebuah rumah sunyi. Sebuah pijatan pinggang yang lembut dan pelukan yang terlalu lama. Tak ada yang menyangka, dari rasa sepi bisa lahir godaan yang mengguncang batas. Ketika kesepian bertemu perhatian, garis tipis antara kasih dan hilaf nyaris tak terlihat, sampai akhirnya satu ciuman pun menghancurkan segalanya. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat terhibur, berimajinasi, berfantasi di setiap cerita yang kami sajikan. Rumah kecil bercat hijau pastel itu berdiri tenang di sudut gang, tak jauh dari keramaian jalan utama. Sejak istrinya meninggal 3 bulan lalu, rumah itu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tak terdengar lagi suara sapaan hangat dari almarhumah Bu Sugi kepada tetangga yang lewat. Tak ada aroma masakan khasnya yang biasanya menyeruak dari dapur. Hanya suara angin yang sesekali mengaduk tirai jendela, dan sesekali bunyi kursi tua yang digeser oleh Pak Sugi di ruang tamu. Ia kini lebih sering duduk termenung sendirian, menatap foto pernikahannya yang sudah mulai memudar warnanya. Foto itu tergantung di dinding ruang tengah, satu-satunya benda yang tetap utuh di tengah perubahan besar hidupnya. Pak Sugi bukan orang yang mudah menunjukkan kesedihan. Di mata tetangganya, ia tetap ramah, tetap tersenyum, bahkan masih aktif mengikuti kegiatan sosial lingkungan. Ia menjadi panutan, dihormati karena sikap tenangnya, serta jiwa sosial yang tinggi. Namun di balik semua itu, hanya satu orang yang tahu betapa kosongnya hati pria paruh baya itu, Siska, menantunya. David, anak tunggal Pak Sugi, memang tinggal tidak jauh, hanya berjarak beberapa gang dari rumah sang ayah. Tapi pekerjaannya di perusahaan konstruksi membuatnya lebih sering menginap di proyek-proyek luar kota. Tak jarang ia tidak pulang selama 3 atau 4 hari. Maka Siskalah yang paling sering hadir di rumah Pak Sugi. Hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, ia datang membawakan makanan hangat, membersihkan rumah, dan menemani mertuanya berbicara. Di mata Siska, Pak Sugi bukan sekadar ayah mertua, melainkan juga sosok ayah kandung yang tak pernah ia punya. Suaminya yang semakin jarang pulang, membuat Siska menemukan kedamaian tersendiri di rumah mertua. Ia menikmati waktu-waktu sederhana, membuat teh sore, menyapu halaman, atau sekadar duduk di teras bersama Pak Sugi, membicarakan hal-hal kecil. Keakraban itu tumbuh perlahan, dibentuk oleh kebiasaan dan kesepian yang sama-sama mereka rasakan. Untuk melawan rasa sepi, Pak Sugi memilih menyibukkan diri dengan olahraga. Setiap pagi, ia bergabung dalam komunitas tenis dan bulu tangkis di lapangan dekat taman kota. Usianya memang sudah kepala 6, tapi tubuhnya tetap tegap, wajahnya bersih, dan senyumnya meneduhkan. Beberapa ibu-ibu yang lebih muda bahkan kadang berbisik-bisik membicarakan betapa gagahnya Pak Sugi. Meski ia menyadarinya, ia tak pernah menggubris. Olahraga baginya bukan soal gaya, tapi cara untuk tetap merasa hidup. Namun suatu hari, rutinitas itu berubah menjadi tragedi kecil. Saat tengah bermain tenis dengan semangat seperti biasa, Pak Sugi salah menginjak garis lapangan yang basah. Kakinya terpeleset, tubuhnya terjatuh keras ke samping, dan ia langsung mengaduh sambil memegangi pinggangnya. Teman-temannya segera berlarian menghampiri. Wajahnya menegang, napasnya pendek. "Enggak apa-apa, ini cuma keseleo," katanya berusaha menenangkan, meski matanya menahan perih. Tapi sejak hari itu, Pak Sugi tidak bisa berdiri tegak seperti biasanya, dan hidupnya pun berubah untuk kedua kalinya. Setelah insiden di lapangan, Pak Sugi dibopong pulang oleh 2 temannya. Ia menolak tegas saat ditawari untuk dibawa ke rumah sakit. "Nanti juga sembuh sendiri," katanya sambil tersenyum lemah. Padahal jelas terlihat dari raut wajahnya bahwa rasa sakit di pinggangnya bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Sesampainya di rumah, ia berjalan dengan susah payah menuju kamar dan merebahkan diri di ranjang tua yang biasa ia tiduri bersama almarhumah istrinya. Ia menghela napas dalam, berusaha menahan nyeri yang menjalar dari pinggang ke seluruh punggung. Di benaknya ia hanya ingin tidur
dan berharap bangun dengan tubuh yang kembali pulih seperti biasa. Tapi tubuh tak bisa dibohongi. Usia tak bisa ditipu. Salah satu rekan tenisnya, Pak Hendra, yang khawatir melihat kondisi Pak Sugi, diam-diam menghubungi David. Saat ditelepon, David sedang berada di luar kota, mengurusi proyek bangunan di Semarang. Kaget mendengar kabar ayahnya jatuh, David langsung gelisah. Namun, karena ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan pentingnya, ia hanya bisa mengandalkan satu orang yang paling ia percaya, yaitu Siska. Ia menelepon istrinya malam itu juga. "Sayang, bisa ke rumah ayah besok pagi?" katanya jatuh pas main tenis. "Aku nggak tenang." Suara David terdengar cemas dari seberang. Tanpa pikir panjang, Siska mengiyakan. Pagi harinya Siska datang membawa makanan dan beberapa barang. Saat membuka pintu rumah Pak Sugi yang tidak dikunci, ia melihat mertuanya terbaring di ranjang. Matanya memerah karena kurang tidur. "Ayah," panggil Siska lembut. Pak Sugi tersenyum tipis, menahan sakit. "Maaf ya, merepotkan kamu terus." Siska langsung meletakkan barang-barangnya dan duduk di pinggir ranjang. Ia memeriksa keadaan Pak Sugi, yang tampaknya bahkan kesulitan duduk sendiri. "Pinggangnya masih sakit banget ya?" tanya Siska, sambil mengoleskan minyak hangat di tangan. Pak Sugi hanya mengangguk pelan. Sejak hari itu, Siska datang setiap hari. Ia mengurus semua kebutuhan Pak Sugi, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan rumah, bahkan membantu mengangkat tubuh mertuanya saat hendak ke kamar mandi. Malam-malamnya sering ia habiskan di ruang tamu, hanya duduk sambil membaca buku atau menonton televisi agar Pak Sugi tak merasa sendiri. Rasa lelah kadang datang, tapi melihat Pak Sugi tersenyum dan mengucapkan terima kasih selalu membuat hatinya hangat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa dibutuhkan, dihargai, dan diperhatikan. Sesuatu yang perlahan mulai hilang dari pernikahannya. Malam itu Siska kembali memijat pinggang Pak Sugi, yang mengeluh nyeri tak tertahankan. Lampu kamar temaram, aroma minyak kayu putih memenuhi udara. Jemari Siska bergerak lembut di punggung Pak Sugi yang terbaring menyamping. Sesekali pria tua itu mengerang pelan, menahan nyeri yang menjalar. "Maaf ya nak, merepotkan terus," gumam Pak Sugi. Siska hanya tersenyum, matanya teduh. "Ayah, jangan banyak mikir, ini bukan merepotkan," jawab Siska pelan. Dan di saat itu, dalam keheningan kamar, mereka berdua tahu bahwa keintiman tak selalu tumbuh dari cinta. Kadang tumbuh dari kesepian yang sama-sama dipahami. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme yang sama. Siska datang pagi, membersihkan rumah, memasak, lalu memijat Pak Sugi, yang mulai bisa duduk tapi masih sering mengeluh sakit di bagian pinggang. Setiap kali Siska memijat, Pak Sugi tak hanya merasa nyeri itu mereda, tapi juga merasa jiwanya terisi kembali. Ada ketulusan dalam setiap sentuhan Siska, dalam tatapannya, dalam caranya menenangkan. Diam-diam Pak Sugi merasa kehadiran menantunya itu seperti kehadiran almarhumah istrinya. Bukan karena rupa atau suara, tapi karena rasa aman dan damai yang sama. Siska pun tak menampik bahwa dirinya merasa lebih tenang di rumah mertuanya. Hubungannya dengan David sudah lama terasa hambar. Suaminya terlalu sibuk, terlalu lelah, dan terlalu cuek. Sudah lama mereka tidak duduk bersama untuk sekadar bicara dari hati ke hati. Bahkan, saat Siska mulai merasa lelah secara batin, tak ada tempat baginya untuk bersandar. Namun bersama Pak Sugi, ia merasa dilihat, didengar, dan anehnya dimengerti. Mereka tak perlu banyak bicara, tapi kehadiran satu sama lain seolah cukup untuk menenangkan. Suatu sore setelah hujan turun cukup deras, Pak Sugi duduk di kursi kayu di teras belakang. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Siska menghampirinya, membawakan segelas teh jahe hangat. "Ini teh favorit ayah kan?" ujarnya sambil duduk di sebelah. Pak Sugi pun tersenyum. Matanya menatap jauh ke ujung langit. "Dulu, ibumu selalu buatkan ini kalau hujan. Rasanya jadi kangen banget," ucap Pak Sugi lirih. Tanpa sadar Siska memegang tangan Pak Sugi. "Ayah masih punya keluarga. Saya di sini. Selalu,"
pegangan tangan itu tak segera dilepas. Ada kehangatan aneh yang menyusup diam-diam. Malam harinya Pak Sugi kembali mengeluh sakit pinggangnya makin menusuk. Ia meminta Siska membantunya memijat lagi. Kali ini, ia memilih berbaring menyamping di ranjang. Dan Siska duduk di tepinya. Tangannya kembali mengoleskan minyak hangat ke punggung Pak Sugi, dan dengan pelan memijat bagian yang nyeri. Dalam remang lampu kamar, suasana terasa sangat hening. Tak ada suara selain hembusan napas mereka berdua. "Siska, ayah bersyukur kamu jadi bagian dari keluarga ini," gumam Pak Sugi. Suaranya terdengar berat, nyaris bergetar. Siska berhenti memijat sejenak. Ia menatap punggung Pak Sugi dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa iba, kasih, dan entah apa lagi, membaur jadi satu. "Saya juga bersyukur. Ayah selalu baik ke saya, bahkan lebih dari seorang ayah kandung." Pak Sugi perlahan berbalik menghadap Siska. Tatapan mereka bertemu, lalu seakan waktu melambat, Pak Sugi meraih tangan Siska dan memeluknya pelan. Siska tidak menolak, justru ia memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Pelukan itu terlalu lama, dan tak seperti pelukan seorang mertua pada menantu. Dalam pelukan itu, waktu seperti berhenti. Tak ada suara, tak ada pikiran jernih. Hanya detak jantung yang semakin cepat dan napas yang terasa berat. Pak Sugi merasakan tubuh Siska yang hangat, aroma samar minyak kayu putih, dan sampo bunga yang begitu familiar, seperti aroma istrinya dulu. Sementara Siska menutup mata, mencoba menahan perasaan yang tak jelas dari mana datangnya. Campuran rindu, kehilangan, dan hangatnya perhatian yang begitu jarang ia dapatkan belakangan ini. Ia tak tahu apakah pelukan itu salah. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak merasa ingin melepaskannya. Dan saat pelukan itu masih menyelimuti, tanpa diduga, wajah Pak Sugi perlahan mendekat. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang nyaris tidak ada. Siska sempat ingin menarik diri, tapi entah kenapa tubuhnya tak menurut. Momen itu meluncur seperti magnet yang tak bisa dihentikan. Bibir mereka akhirnya bersentuhan, lembut, ragu, namun nyata. Ciuman itu berlangsung lama, nyaris seperti bisikan sunyi dari dua jiwa kesepian yang saling mencari pelarian. Mereka tenggelam dalam keheningan, dalam rasa bersalah yang tertunda. Tapi saat ciuman itu semakin dalam, tiba-tiba Pak Sugi terkejut oleh dirinya sendiri. Ia seolah tersadar dari mimpi. Matanya membelalak, dan secepat kilat ia menarik tubuhnya menjauh. Nafasnya terengah. Matanya menatap Siska dengan syok dan penyesalan. "Astaga, Siska, maafkan ayah. Ayah nggak seharusnya," ucapnya tampak tergagap. Wajahnya memerah, bukan karena cinta, tapi rasa malu dan salah. Ia berdiri terburu-buru, meski pinggangnya masih terasa sakit. Siska hanya terpaku tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Saya juga minta maaf ya." Suara Siska gemetar. Ia merasa tubuhnya lemas, pandangannya kosong, hatinya campur aduk. Ia ingin menangis, marah, pergi, atau mungkin memeluk Pak Sugi lagi. Semuanya berputar liar dalam benaknya. "Saya nggak tahu kenapa. Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Ia berdiri perlahan, mengambil tasnya. Tapi sebelum melangkah keluar, Pak Sugi menghampirinya dengan langkah tertatih. "Jangan pergi, Siska. Tolong jangan pergi. Kita sama-sama salah, tapi kita harus tetap waras," ucapnya dengan lirih, nyaris seperti permohonan. Malam itu tak ada yang tidur nyenyak. Di rumah Pak Sugi, lampu kamar menyala sampai pagi. Ia duduk termenung di kursinya, menatap foto istrinya lama sekali. Sesekali ia menutup mata, menghela napas panjang, menahan rasa bersalah yang mencekik. Di sisi lain, Siska menangis diam-diam di kamar, memandangi foto pernikahannya yang tergeletak di meja rias. Ia merasa seperti manusia paling kotor di dunia. Tapi di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang merasa hidup kembali. Dan itulah yang paling menakutkan. Bukan hanya karena itu salah, tapi karena ia menginginkannya. Pagi itu datang seperti biasa.
Tapi suasananya tidak lagi sama. Siska tetap datang ke rumah Pak Sugi, namun tak membawa makanan seperti biasanya. Ia hanya berdiri sebentar di depan pagar, lalu membuka gerbang perlahan. Pak Sugi yang duduk di teras sudah melihatnya sejak jauh. Mereka saling bertatapan, namun tidak ada senyum, tak ada sapa hangat. Hanya keheningan yang mengikat. "Pagi, ya," ucap Siska dengan pelan. "Pagi," jawab Pak Sugi lirih. Mereka tak tahu harus memulai dari mana. Segala yang sebelumnya mengalir, kini terasa kaku dan terjaga. Seolah ada batas tak kasat mata yang berdiri di antara mereka. Di dalam rumah Siska kembali ke rutinitas, menyapu lantai, merapikan meja makan, dan menyeduh teh. Tapi tak satu pun dari gerakannya selembut dulu. Semuanya seperti dilakukan karena kewajiban, bukan dari rasa. Pak Sugi mencoba berbicara, namun setiap kalimatnya hanya meluncur setengah dan menguap begitu saja. Ia sadar satu ciuman yang seharusnya tak terjadi telah mengubah segalanya. Tapi ia juga tahu, jika tidak ditangani dengan hati-hati, hubungan ini bisa benar-benar hancur. Dan ia tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuat hari-harinya masih berarti. Di rumah, David mulai menyadari perubahan pada istrinya. Siska kini lebih sering termenung. Bahkan saat sedang berbicara dengannya, sentuhan dan senyumannya tidak seperti dulu. "Kamu kenapa, sayang? Ayah baik-baik aja kan?" tanya David suatu malam. Siska hanya menjawab dengan anggukan dan senyum paksa. "Capek aja, Mas. Kerjaan rumah, bolak-balik ke rumah ayah. Belum lagi kamu juga jarang ada." David hanya terdiam. Ia merasa bersalah, tapi juga tak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Ia terlalu tenggelam dalam pekerjaan, lupa bahwa rumah tangganya juga butuh waktu dan perhatian. Beberapa hari kemudian, Pak Sugi memberanikan diri mengajak Siska bicara. Mereka duduk di teras belakang saat sore mulai turun. Angin menggerakkan daun-daun mangga di halaman. "Siska," ucapnya begitu pelan. Siska menoleh, lalu menatap mata mertuanya yang terlihat lelah. "Ayah nggak akan banyak bicara. Ayah cuma ingin minta maaf. Yang terjadi malam itu salah. Ayah merasa hilaf. Ayah terlalu larut dalam kesepian. Tapi ayah nggak ingin kamu terluka. Karena itu." Siska menahan napas. Matanya berkaca-kaca. "Saya juga salah. Ya, saya terlalu jauh membiarkan rasa nyaman menipu saya. Saya tahu batasnya. Tapi saya biarkan diri saya hanyut." Mereka berdua terdiam lama. Tak ada yang perlu dibantah. Tak ada yang bisa disangkal. Kebenaran sudah terucap, dan luka sudah terbuka. Tapi dari kejujuran itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa mereka harus menjaga jarak, tapi tidak saling membenci. Bahwa rasa nyaman bukan alasan untuk melampaui batas. Dan bahwa kedekatan mereka, jika tidak dijaga, bisa menghancurkan keluarga. Hari itu, mereka sepakat untuk kembali menjadi ayah dan menantu. Tidak lebih, tidak kurang. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Siska masih datang ke rumah Pak Sugi, namun kini dengan batas yang jelas. Tidak ada lagi pijatan di kamar, tidak ada lagi percakapan yang terlalu dalam. Tapi bukan berarti hubungan mereka memburuk. Justru dengan jarak yang sehat itu, mereka bisa kembali menemukan peran masing-masing. Pak Sugi sebagai ayah mertua yang bijaksana, dan Siska sebagai menantu yang tetap perhatian. Mereka belajar menghormati ruang batin masing-masing. Pelan-pelan perasaan bersalah yang sempat menggantung itu perlahan mereda. Di sisi lain, David mulai mengubah kebiasaannya. Ia sadar terlalu lama, ia membiarkan Siska menjalani semuanya sendiri. Kini, ia lebih sering berada di rumah. Ia mulai kembali mengajak Siska makan malam bersama menonton film. Bahkan menginap di rumah Pak Sugi setiap akhir pekan. Keluarga kecil itu mulai menemukan bentuk kebahagiaan yang sederhana. Siska pun merasa dihargai kembali. Rasa sepi yang dulu menjeratnya, kini perlahan terangkat. Ia tidak butuh pelarian. Ia hanya butuh kehadiran. Suatu sore saat matahari mulai merunduk di balik atap rumah, Pak Sugi duduk di kursi rotan di teras. Di pangkuannya, ada album foto lama yang berdebu. Ia membuka halaman demi halaman.
melihat wajah-wajah yang kini hanya tinggal kenangan. Saat sampai pada foto pernikahannya, ia tersenyum kecil. Lalu tatapannya jatuh ke halaman berikutnya. Foto David kecil digendong oleh sang istri. Air mata jatuh pelan di pipinya. "Maafkan aku, Bu. Aku sempat kehilangan kendali, tapi aku belajar. Dan aku tahu bahwa cinta sejati itu bukan soal memiliki lagi, tapi menjaga yang masih tersisa." Di ruang tamu, Siska membantu David merapikan barang-barang lama. Saat mereka membuka satu kotak berisi surat-surat tua, David menemukan secari kertas kecil bertuliskan tangan sang ibu, "Jaga baik-baik keluargamu. Kadang yang kamu lupakan hari ini bisa jadi satu-satunya hal yang kamu butuhkan di hari tua." Siska menatap tulisan itu lama. Ia menggenggam tangan David. Dalam hatinya, ia tahu ia pernah tersesat dalam rasa yang salah. Namun ia juga tahu dirinya telah kembali ke tempat yang benar. Malam itu ketika semua tertidur, hanya cahaya bulan yang menemani rumah kecil itu. Di ruang tengah, foto pernikahan Pak Sugi tetap tergantung di dinding, seperti saksi bisu atas badai yang hampir merobohkan segalanya. Tapi rumah itu tetap berdiri, seperti mereka yang memilih untuk tetap bertahan. Dari semua kejadian ada satu pelajaran besar yang bisa diambil. Kesepian bisa membutakan hati, tapi kasih sayang yang tulus mampu menyelamatkan arah, bahwa menjaga batas adalah bentuk tertinggi dari cinta, dan bahwa dalam keluarga bukan hanya cinta yang penting, tapi juga keberanian untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai yang benar.